seluruh peserta untuk bersama-sama membacakan talbiyah sebagai salah satu bentuk keinginan kita ingin menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari diikuti. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda matala wal mulka la syarika la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bareng-bareng ya, dibuka aja mikrofonnya, nggak apa-apa, nggak usah di mute. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, wajahnya berseri-seri mengharap ridho ilahi, wajahnya berseri-seri mengharap ridho ilahi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak innal hamda Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membacakan talbiyah, ini adalah suatu pengharapan besar. Kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan khususnya para peserta yang hadir sama-sama pada malam ini, kita mempunyai hajat yang sama, kita mempunyai cita-cita dan harapan yang sama, ingin berangkat ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu izin share dulu materi ya. Sudah muncul ya. Tema kita hari ini adalah tentang umroh muda tanpa tapi.
Jadi umroh muda tanpa tapi ini adalah suatu kunci, ya, suatu kunci yang mana memiliki latar belakang dari awal. Sebetulnya yang tergerak itu adalah dari pengalaman saya pribadi melaksanakan umroh ini, alhamdulillah mungkin dari tahun 2022. Dan itu, kalau dulu itu bermimpi hanya umroh itu satu kali, tapi ternyata Allah beri kemudahan, bahkan Allah memberikan impian itu lebih daripada Recording in progress. diinginkan. Allah memberikan kemudahan kepada saya sendiri bahwa dari tahun 2022, alhamdulillah tiap tahun sampai 2026 ini Allah panggil setiap tahunnya untuk bisa melaksanakan ibadah suci ke Mekah dan Madinah. Dan itu bukan tanpa suatu perjuangan, bukan tanpa suatu usaha. Maka di dalam webinar ini dan di dalam buku yang berjudul Umroh Muda Tanpa Tapi ini, secara pribadi saya ingin membagikan pengalaman, membagikan sebuah apa ya, tips and tricks. Dan saya ingin semua orang, khususnya yang muda gitu ya, ingin merasakan hal yang sama apa yang telah saya capai. Ya, walaupun mungkin nantinya ada yang satu kali, dua kali, tapi yakinlah, mungkin ada di sini yang sudah pengalaman umroh. Umroh itu walaupun sudah, tapi nagih gitu. Jadi yang sudah sekali pengen dua kali, pengen tiga kali, dan seterusnya. Setidaknya Recording stopped. dengan diadakannya webinar ini, kemudian dengan apa ya, dipublikasikannya e-book ini nanti akan membuka wawasan, kemudian memantapkan niatnya untuk meraih cita-citanya bisa pergi umroh atau haji, khususnya di usia muda. Nah, jadi ada latar belakangnya kenapa buku ini ditulis ya. Yang menjadi kata kuncinya adalah umroh muda tanpa tapi. Ya, jadi tanpa tapi artinya tidak menerima alasan. Karena banyak ya, kita kadang kalau untuk berbuat kebaikan itu sangat susah. Sudah mah susah, kitanya malas, banyak godaannya, banyak tapinya juga. Tapi di buku ini, kenapa umroh muda tanpa tapi? Ini akan dijadikan sebuah alasan, menjadi sebuah tindakan. Akan dijadikan dari impian itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, yang pertama alasannya itu adalah ingin mematahkan paradigma umum, yang mana umroh itu seringnya hanya dianggap untuk usia yang mapan. Ya, kita nggak tahu ya usia mapan itu berapa, apakah 40, 50, 60, 70, nggak tahu. Tapi yang terlintas di pikiran kita itu ketika umroh mapan itu adalah nanti nunggu tua, atau nanti setelah menikah, atau nanti setelah punya anak, atau nanti setelah punya cucu, dan seterusnya. Padahal yang namanya umur tidak menjamin kan ya, sampai kapan gitu. Kemudian alasan yang kedua, melihat realitas. Banyak generasi muda, kebanyakan ya generasi muda itu menunda ibadah umroh atau haji itu alasannya nanti. Nah, nanti-nanti ini yang menghambat itu. Nanti-nanti ini yang memberikan keraguan kepada kita. Memang kenapa muncul kata nanti? Karena ada tantangan utama yang dihadapi oleh kaum muda khususnya. Yang pertama tentunya faktor finansial ya. Pasti kalau misalkan umroh, yang pertama di pikiran kita itu adalah gak punya uang. Pasti itu menjadi salah satu faktor finansial. Yang kedua, kesiapan mental. Siap gak ya saya umroh di usia muda? Kemudian yang ketiga, keraguan diri. Nah, tiga faktor inilah
yang harus kita buka, yang harus kita dobrak bersama-sama, yang harus kita hilangkan dari mindset kita dan kita rubah dari ketiga faktor ini menjadi sebuah persiapan yang matang. Nah, maka buku ini adalah sebagai respon dari realitas tersebut. Dan ini yang ditulis itu adalah juga berdasarkan refleksi atau pengalaman dari saya sendiri sebagai penulisnya, yang mungkin kalau dalam hitungan waktu berpengalaman di dunia umroh 5 tahun itu belum cukup lama. Tapi saya tidak menunggu pengalaman saya lama dulu, enggak. Walaupun hanya pengalaman 5 tahun, tapi saya ingin berbagi kepada anak-anak muda. Saya ingin membuktikan bahwa anak-anak muda di usia muda kita bisa berangkat umroh gitu. Nah, kenapa di sini tanpa tapi? Itu adalah sebuah kunci. Ya, key-nya itu, kuncinya adalah itu. Harus mengubah pola pikir kita dari alasan menjadi sebuah tindakan. Bagaimana caranya? Nah, nanti di buku ini. Dan di sini juga di buku ini menekankan ya bahwa usia muda itu adalah justru usia atau momentum yang sangat strategis untuk membangun spiritual. Tadi ya ada beberapa tayangan video yang pada intinya adalah memulai karir atau memulai masa depan bagi usia produktif atau usia muda salah satunya dengan cara umroh. Ya, termasuk saya sendiri setelah umroh, alhamdulillah banyak jalan-jalan yang diberikan oleh Allah, keajaiban-keajaiban dalam hidup. Bukan hanya dalam segi harta, bukan hanya dalam keluarga, banyak sekali. Ya. Maka ini sebagai sebuah momentum spiritual bagi anak muda atau ya bagi generasi muda. Nah, maka di dalam buku ini nanti akan dibahas mengenai pendekatan yang pertama motivasi. Ya. Jadi kan kita kalau dalam hal apapun penting ya memiliki motivasi. Dan motivasi itu memang motivasi yang paling utama itu adalah muncul dari kita sendiri ya, internal. Tetapi ketika motivasi itu tidak hadir dari internal, maka sebetulnya kita membutuhkan motivasi dari orang lain. Apakah hanya sekedar sharing atau salah satunya dengan membaca buku ini. Yang kedua, ada juga panduan praktisnya, ya, sedikit dibahas. Kemudian aksi nyatanya seperti apa. Dan cakupannya, isi di dalam buku ini juga mempersiapkan bagaimana mental yang harus dimiliki oleh pemuda, ya, atau ya para generasi, mungkin ada generasi Z ini ya. Kalau saya kan generasi milenial gitu. Kemudian kesiapan spiritualnya seperti apa dan langkah konkret menuju ke Baitullahnya seperti apa. Nah, sehingga buku ini tujuannya atau sasarannya itu menjadikan umroh itu sebagai impian yang terencana, yang dapat diwujudkan. Ya, maka nanti arah pembahasannya itu intinya dari buku ini ada 3 hal ya. Yang pertama membangun mindset-nya dulu, memperbaiki niatnya dulu, gitu kan. Menghapus keraguan-raguannya dulu. Terus kedua, langkah strategisnya apa yang bisa dilakukan dan implementasinya seperti apa. Gitu. Ini dari apa ya, secara umum mungkin latar belakang dan tujuan dari webinar kali ini ya, karena materi-materi webinar yang disampaikan itu berasal dari e-book ini ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya ini harusnya waktu launchingnya sekarang ya, tapi alhamdulillah mungkin selama 1 minggu kemarin itu kurang lebih eh, sudah ada 20 buku sih yang terjual ya dalam bentuk e-book gitu ya. Dan harganya juga cukup mungkin ramah di kantong ya. Untuk mungkin ini mahasiswa STI kalau nongkrong di Mitul kan 15.000 bisa dapat Mitul dan jus gitu. Nah ini dengan 15.000 bisa dapat e-booknya. Kenapa kok murah ya? Karena tadi tujuannya ingin membantu gitu.
Jadi tidak mungkin dalam segi harga murah, tapi insya Allah isinya tidak murahan gitu. Ya, ini untuk latar belakang saja. Oke, kita lanjut sebentar. Ini nggak bisa di ini ya, bentar. Nggak bisa di sudah muncul ya? Muncul ya? Nah, oke. Nah, tadi di apa namanya di awal yang pertama itu adalah mengenai mindset kan. Kita akan membuka atau mengubah mindset kita. Kenapa sih harus sekarang? Saya kan masih muda. Yang pertama, waktu muda itu adalah saat terbaik. Ya, apalagi ketika kita sudah punya ada niat. Tapi jangan samakan niat dan keinginan. Banyak mungkin di antara kita itu mau umroh nggak mau, tapi belum ada niat. Kan kita tahu ya niat itu apa. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Kita punya mimpi umroh-umroh, tapi pernah nggak ketika kita sholat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen umroh. Ya Allah kasih saya kelancaran rezeki. Ya Allah berikan rezeki dari arah mana saja. Pernah nggak berdoa seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mau. Apa buktinya? Pernah nggak nabung khusus untuk umroh gitu? Enggak kan? Nah, maka niat harus dimantapkan. Ya, niatnya harus dibuktikan. Bukan sekedar mau. Kalau mau itu hanya sebuah keinginan yang mungkin berupa angan-angan saja. Tapi niat harus dibuktikan. Ya. Jadi kenapa harus sekarang? Jawabannya yang pertama, umroh itu bukan ibadah masa tua. Tidak ada aturannya umroh itu nanti setelah tua, setelah mapan. Tidak. Umroh mah panggilan hati. Dan bukan menunggu kita tua. Menunggu kita ubanan. Menunggu kita kaya. Kaya tuh kaya yang mana? Justru kebanyakan dari jamaah eh, dari jamaah mungkin kalau ibu dari 2022 sampai 2026 kemarin itu kebanyakan jamaah itu bukan yang kaya, bukan. Justru mungkin mereka yang kekurangan kalau menurut pandangan kita. Tetapi Allah mampukan itu. Dan bukan hanya orang tua tapi anak-anak muda gitu. Maka tidak ada batasan umur untuk mendatangi rumah Allah. Buktinya ada bayi mungkin secara zohir itu diajak oleh orang tuanya, ya. Tapi secara maknawi itu memang dapat panggilan dari Allah. Umroh itu panggilan Allah, gitu. Jadi kita itu akan mendapat 3 panggilan, ya, sebagai seorang manusia. Satu panggilan ketika sholat, yang kedua panggilan ketika ibadah umroh atau haji, yang ketiga panggilan itu panggilan maut. Ya, maka kita yang kedua ini sholat itu kita sudah ada ya panggilan sholat tiap hari. Maka kalau kita ingin mendapatkan panggilan Allah untuk ibadah umroh ke tanah suci, jangan sampai kita mengabaikan panggilan sholat. Gitu. Dan kalau kita ingin nanti panggilan mautnya husnul khatimah, ya usahakan panggilan sholatnya tidak ditinggalkan dan kita juga mengusahakan panggilan Allah ini untuk beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi eh, di usia muda ini justru sebetulnya banyak peluang buat kita tuh. Kita masih punya banyak kekuatan. Kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan. Yang kedua, usia muda itu energinya optimal ya. Saya ketika umroh terkadang kalau pas sa'i gitu atau pas tawaf lihat seorang nenek-nenek yang sudah membungkuk jalannya pelan,
atau bahkan mereka yang sudah tidak bisa jalan memakai kursi roda. Dan kita di usia muda ini kita masih punya energi yang sangat kuat. Karena ibadah umroh itu ibadah fisik ya. Ibadah fisik iya, ibadah harta iya, ibadah mental iya. Seluruh apa namanya? Hampir seluruh elemen yang ada di diri kita itu ada di umroh itu. Dan termasuk fisik. Maka kenapa kita tidak gunakan kesempatan kita usia muda ini untuk maksimal di dalam ibadah, terutama ibadah umroh atau haji ini. Yang ketiga, resiko menunda. Ya, Allah selalu memberikan kesempatan kepada setiap makhluknya untuk berbuat kebaikan. Tapi kebaikan itu kita lakukan atau tidak itu adalah pilihan kita. Kenapa kita tidak mengusahakannya? Ya, resikonya namanya umur tidak tahu ya. Tadi kan nunggu mapan, nunggu nunggu kaya. Kapan kayanya? Jangan-jangan belum juga kaya udah mati. Kita nunggu mapan. Kapan mapannya? Jangan-jangan belum mapan udah mati. Kapan kita tuanya? Jangan-jangan belum juga tua, belum juga menikah, kita sudah dipanggil duluan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi menunda karena alasan belum siap itu bukan suatu alasan. Belum mapan atau masih sibuk atau misalkan tadi masih merasa muda atau masih masih ingin menikmati dunia. Dalam sebuah keterangan disebutkan kamu akan mendapati kesenangan dunia setelah kamu memprioritaskan Allah. Salah satu hal eh, bentuk kita memprioritaskan Allah adalah harta kita atau perjuangan kita mencari harta itu adalah untuk mendapatkan panggilan Allah, untuk ibadah gitu. Nah, maka ingat 3 hal. Yang pertama, niat tulus dari awal. Ingat, bukan hanya keinginan ya, niatnya tulus. Yang kedua, rencana, sebuah rencana yang akan nanti kita buat, ini akan mendapatkan atau akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita akan berangkat dengan apa? Dengan sebuah niat dan ikhtiar kita. Ya. Maka jangan tunda kebaikan karena Allah. Ya. Jangan tunda panggilan Allah. Allah selalu memanggil. Jadi jangan jawabannya gini. Teu acan dikersakeun we, teu acan dipanggil we. Panggilan itu harus diikhtiar, harus dicari panggilan itu. Nggak nunggu-nunggu dipanggil. Ya. Kita harus mengikhtiarkan bagaimana caranya supaya saya bisa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan di dalam sebuah hadis juga disebutkan apa? Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara apa? Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena belum tentu juga kita tua. Sehatmu sebelum sakitmu. Banyak orang yang kaya sudah mapan mau berangkat ibadah umroh atau haji, alasan sakit. Sakitnya yang memang mungkin ya sakitnya parah lah gitu. Atau kayamu sebelum miskinmu nih yang punya uang. Dan kaya itu kan bukan hanya dalam bentuk apa namanya uang yang jelek langsung ada gitu. Atau dalam berbentuk emas gunung itu enggak. Jadi jangan tunda kebaikan hari ini. Karena di masa mendatang kita belum tentu mendapatkan kesempatan kebaikan itu. Yang penting niat. Tapi tadi syaratnya niatnya kan diucapkan oleh lisan, ya saya niat, diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Sudah memenuhi nggak 3 syarat niat itu? Jadi perbaiki niat. Kemudian yang kedua, kita siapkan strategi finansial. Kita sudah mulai ke strategi. Gimana sih Bu caranya? Dari tidak mampu jadi bisa.
Umroh itu bukan soal berapa besar uangmu, tapi seberapa serius niat dan usaha. Tadi di tayangan video yang ketiga, itu bareng Ibu umroh tahun 2023 kalau nggak salah. Kan tadi diceritakan, ya, beliau itu seorang pengusaha, sukses, makanya aku Ibu diajak umroh, sukses. Tapi qadarullah apa? Pada saat keberangkatan, justru dia harus mengalami masalah di hal finansial lagi. Kalau misalkan dia tidak kuat niatnya, ya dia gagal. Tapi karena niat dan tekadnya kuat, akhirnya Allah kasih jalan dengan cara-cara lain dan alhamdulillah bisa melaksanakan umroh. Itu bukti bahwa umroh itu bukan seberapa uang, karena banyak uang juga yang kita miliki sekarang itu belum tentu bisa membawa kita berangkat ke tanah suci. Atau ini tahun 2002 ya, 2022 sorry, pertama umroh. Itu ada seorang ibu-ibu yang ternyata dia itu seorang pedagang ini ya, apa teh namanya teh, gorengan gitu ya, kayak bala-bala gitulah. Setiap harinya dia nabung umrohnya 10.000 setiap hari. Dan dia apa 2 tahun apa 3 tahun nabungnya. Jadi ibu juga kayak insecure ya. Wah, ini nih yang hebat itu. Sudah matua, terus mau menyisihkan 10.000 per hari. Tukang gorengan loh. Atau kita lihat di berita di TV-TV kan sekarang banyak yang berangkat haji. Dia tukang nyapu, ada tukang, kalau nggak salah mah yang real itu adalah tukang tukang ini tukang mulung. Dia di Kabupaten Bandung tahun berapa? Mulung dari ada cangkang-cangkang rokok gitu. Dia nabung berapa tahun sehingga dia bisa melaksanakan haji dan umroh. Jadi, apakah uang menjadi masalah? Tidak. Karena uang itu bisa diusahakan. Uang itu bisa selama kita niat dengan betul, selama kita terus mengupayakan, Allah kasih jalan yang ajaibnya itu ya. Ada min haitsu la yahtasibin. Dapat rezeki dari arah yang tidak terduga itu betul nyata. Nah, ada yang eh, udah ini udah nabung ya, ada jamaah nabung baru 3 bulan lah nabungnya. Rencananya dia mau nabung 2 tahun. Ternyata apa? Baru 3 bulan saja tiba-tiba Allah mampukan untuk berangkat haji. Apa alasannya? Saya tanya, Bu, udah mampu kenapa? Kenapa? Katanya mau nabung 3 tahun, kok sudah mau berangkat? Alhamdulillah. Dari mulai saya meniatkan untuk nabung niatnya umroh, yang dulunya saya punya kerabat yang berhutang ke saya bertahun-tahun tidak dibayar itu bukan tidak ditagih, ditagih dan ketika ditagih selalu banyak alasan. Tapi baru saja 3 bulan saya niatkan nabungnya itu dan yakin khusus untuk umroh, tiba-tiba orang tersebut membayar hutangnya tanpa ditagih. Itu nyata, itu nyata. Hampir ada 2-3 orang lah yang cerita itu. Atau yang kedua itu pernah karena saya niat nabung umroh, terus mungkin karena terus berdoa ke Allah yakin minta di jalan, yang dulunya saya menjual tanah, gak laku-laku berapa tahun, tiba-tiba laku. Padahal waktu itu tidak dipasarkan secara langsung gitu. Tapi laku, tiba-tiba ada yang mau beli dan harganya juga dengan mahal. Itulah keajaiban-keajaiban. Masa kita tidak yakin dengan keajaiban-keajaiban itu? Gitu. Ya, itu satu. Ini maksudnya ini bukan bukan berbagi berbagi dongeng, bukan dongeng ya. Ini kisah nyata ya. Yang tadi itu real kisah nyata, atau tadi tuh ada yang Erna kalau nggak salah. Dia itu mahasiswa STAI dulunya. Jadi dia ingat nabungnya itu ke ibu, ke rekening ibu. Jadi karena dia kerja ya. Bu, mau titip nabung buat umroh. Ada 1 juta, ada 5 juta, kadang 500.000. Dan awalnya dia niatnya berangkat umrohnya tuh dia sendiri awalnya. Tapi ya Masya Allah ya,
rencana Allah ternyata lebih indah. Yang tadinya dia nabung untuk satu orang, untuk dirinya, ternyata Allah mudahkan dia bisa bawa neneknya, dia bisa bawa ayahnya. Dan ayahnya itu bisa ke bawah itu 2 minggu sebelum pemberangkatan. 2 minggu coba bayangkan. Kan sebelum-sebelumnya kan hanya berencana sendiri, kemudian tadi cerita ajak neneknya. Ini 2 minggu mau berangkat, pokoknya mah dengan cara Allah lah. Itu Masya Allahnya dia bisa membawa ayahnya. Karena kalau orang tuanya sudah meninggal lama. Jadi yang ada itu ayahnya. Dan ketiganya bisa berangkat. Itu keajaiban-keajaiban. Itu bukan bukan dongeng belaka itu, tapi kisahnya. Ya. Maka apa yang bisa kita eh, wujudkan? Ya, strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, teknik rekening khusus. Ibu sampai sekarang, kalaupun sudah beberapa kali umroh, ibu tetap punya tabungan itu khusus tabungan umroh. Jadi bikin ini ya, apa ya namanya, di rekening sendiri ya kalau ibu. Coba ibu lihat ya, ini buat bukti aja. Karena yang namanya ya kita bukan orang pas-pasan ya. Yang penting mah tuh ya, tahu tuh ya. Mun butuh ayah gitu ya. Ntar ibu perlihatkan bahwa ibu punya khusus tabungan umroh nih. Tabungan umroh bisa dilihat tabungan umroh. Tabungan haji, tabungan umroh. Ini ada. Dan itu sebagai salah satu strategi ya. Kalau kita cuman nabung aja, tapi tidak dikhususkan untuk tabungan umroh, wah itu susah. Sekarang tuh kan banyak travel-travel yang membuka khusus program tabungan, atau program, ada program tabungan berjangka, atau tidak berjangka, ada koperasi, banyak travel itu. Atau kalau enggak, dulu sih ibu gini, ada saudara ibu eh, tabungannya khusus tapi ditulis di celengannya itu adalah tabungan umroh. Atau enggak sekarang malah beli celengan-celengan yang gambar Ka'bah gitu ya. Maksudnya untuk apa? Untuk pengingat, hey, ini kita nabung itu khusus buat umroh. Jangan sampai kamu lapar nggak ada buat kopi dicongkel-congkel, enggak ya. Terus yang kedua, kita bisa membuat simulasi atau simulasi tabungan atau target biaya umroh. Kalau misalkan nih, yang sudah bekerja dan punya gaji per bulannya, jangan lihat besar kecilnya gaji, tapi selalu sisihkan dari gaji yang kita miliki itu untuk direncanakan di tabungan umroh. Kapan ya saya mampunya kalau buat target? Apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Karena kalau untuk haji sendiri ya, ketika kita sekarang daftar haji di Kabupaten Bandung kan khususnya masa tunggunya sampai kurang lebih 25 tahun. Jadi saking sekarang itu memang banyak penawaran dari bank-bank gitu kan. Itu memberikan kemudahan iya, tapi antrinya itu makin lama. Kalau haji kan untuk kalian dapat porsi itu nantinya di 25 juta. 25 juta kamu baru dapat porsi, dan baru dapat porsi itu terus nanti kamu harus menunggu kurang lebih 25 tahun gitu. Memang bukan itu juga sama, sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Terus yang ketiga, audit gaya hidup kita. Kita bisa kebayang nggak kita ngopi berapa sih? Taruhlah 5.000 enggak 5.000 per hari lah, jajan sehari berapa? Mungkin 50 juga bisa. Tapi kalau misalkan kita sedikit saja menyisihkan uang dari uang jajan kita, kalau secara konsisten, misalkan 1, 2, 3 tahun, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita yang akan mengantarkan kita ke Baitullah. Gitu. Nah, kemudian side income atau misalkan mencari pekerjaan sampingan ya, misalkan apakah jualan online gitu atau jasa titip konten gitu, wow, mengejar privat banyak lah yang bisa kita lakukan. Tapi intinya selalu berusaha gitu. Nah, maka yang menjadi eh, frameworknya 3 kunci ini, yang pertama niat,
Niat ya, ingat niat. Yang kedua, keuangannya, sistem kita keuangannya. Dan ini tidak melihat berapa nominal uang yang kita miliki, tidak. Itu tergantung lagi kepada kita bagaimana cara mengolah keuangan. Ingat gak mungkin kita yang mahasiswa nih atau yang sudah bekerja, kita pernah menginginkan sesuatu barang, kita sampai nabung, sampai rela gak jajan, dan alhamdulillah si barang impian tersebut kita dapatkan. Misalkan nih, pengen handphone, tuh kan, dengan harga yang puluhan juta kan sekarang. Atau misalkan yang laki-laki khususnya punya motor impian, sampai-sampai harus apa itu teh namanya teh kredit, sampai-sampai harus nyicil, dan alhamdulillah bisa kebeli juga. Begitupun umroh. Kenapa kalau kredit motor, kredit mobil, kredit katel, kalau ibu-ibu ya kredit apalagi karpet gitu. Itu ke kredit ya, tanpa pikir panjang, ayo kredit. Tapi kok kredit umroh nggak mau? Kenapa? Ya, emang boleh bu kredit umroh? Misalkan ada dana talang, boleh. Selama apa? Selama dibayar, gitu. Justru sekarang itu travel itu memberikan banyak kemudahan ya. Walaupun memang itu mah balik lagi ke keyakinan kita. Ah, Bu, enggak, sayangnya kalau pakai dana talang mah mending nabung aja. Boleh, itu mah pilihan. Yang penting semuanya adalah salah satu ikhtiar kita, salah satu upaya kita. Semuanya baik, itu mah tergantung kepada niat. Kenapa, Bu? Kok nawarin dana talang? Bukan gitu. Jadi posisinya gini, Ibu sering menemui banyak calon jamaah itu bilang gini, eh, nenek-nenek ya, kebanyakan tuh yang udah tua. Misalkan saya tuh udah tua, tidak tahu umur kapan, sampai kapan. Kemudian kalau haji nunggunya lama, saya pengen umroh. Saya punya tanah, punya sawah. Tapi jual sawah, jual rumah itu kan, jual tanah itu tidak mudah seperti kita jual makanan ya, atau jual gorengan yang digoreng langsung beli langsung habis, nggak bisa. Itu gimana caranya? Nah, ya salah satunya tadi dengan apa? Digadehi gitu ya. Jadi si sertifikatnya dijadikan sebagai jaminan untuk berangkat umroh, itu bisa. Dalam kondisi darurat seperti itu kan bisa. Itu. Jadi banyak cara sebetulnya. Ya, karena apa ya? Sebetulnya balik lagi ke kita. Yakinnya yang mana gitu, sergnya yang mana gitu ya. Nah, maka alur perjalanan kita menuju Baitullah ini satu, niatnya luruskan, bangun sistem keuangannya berapapun. Toh kalau misalkan kita nabung tuh di bank itu kan tadi gini, niat, baru niat saja itu sudah dapat pahala. Tapi ingat tadi syarat niat itu. Bukan hanya diucapkan di mulut, tapi diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh nih, kita nabung, misalkan nabung khusus, tadi nabung umroh atau nabung khusus haji. Ketika meninggal pun, karena si niat itu sudah terwujud, kamu dapat pahala ibadah haji atau ibadah umroh. Yang Allah lihat itu bukan pada hasilnya, tapi pada proses, pada ikhtiar, pada perjuangan. Maka tidak ada apa namanya masalah nanti Allah menghendaki atau tidak, itu mah sudah ketentuan Allah. Tapi yang bisa kita ubah, yang bisa kita kontrol adalah ikhtiar kita. Tadi ya, jangan menunggu dipanggil, tapi panggilan itu harus dikejar. Panggilan itu harus dicari. Salah satu mencari panggilan Allah itu adalah dengan meluruskan niat. Tapi ingat, niat tadi diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Saya sudah niat umroh, apa buktinya? Alhamdulillah saya sudah nabung. Nah, itu betul niat. Bukan hanya sekedar keinginan atau angan-angan. Terus sudah bangun sistem, lalu kita konsisten. Kapan ini umroh harga 30 juta, ini nabung per harinya 10.000, 10.000. Kapan nyampainya? Harus sabar, nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten. Kapanpun, tapi tetap ya,
konsisten dalam ikhtiar, kuatkan di dalam doa. Jadi kadang ketika kita selesai ibadah atau selesai berbuat baik, jangan lupa selipkan doa itu. Dan setiap selesai sholat ya kita doa ya. Kalau ibu apa yang diamalkan itu ya? Ini salah satu amalan bagaimana supaya kita apa ya dipanggil lah untuk ziarah ke tanah suci Makkah Madinah. Ibu sering menulisnya lah di status. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi balighna nazuruh, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi balighna nazuruh, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi balighna nazuruh. Apa ya? Seperti halnya apa ya? Sambil baca itu tuh sambil membayangkan bahwa kita itu rindu ingin bertemu Rasulullah SAW. Rasakan getaran itu. Apalagi kalau misalkan kalian pernah nggak lihat video yang umroh atau haji, jadi kayak sampai pengen nangis atau kayak sakit hati gitu. Jadi sakit hatinya itu bukan karena sakit hati disakiti, tapi seperti sakit hati menahan kerinduan gitu. Jadi seperti sakit hati sebuah keinginan kuat di dalam hati kita yang ya kita sudah terpanggil tapi kayak semacam ya Allah saya tuh pengen ya Allah saya tuh ingin sekali ya Allah saya mampukan. Jadi keinginan itu sebet itu adalah tanda panggilan Allah. Kalau sudah muncul rasa itu misalkan ketika lihat orang umroh ya pasti sedih atau enggak tadi tertarik dia sampai apa ya pokoknya sambil kayak pernah nggak merasakan ya? Jadi sampai ke hati lah sampai nusuk ke hati lah. Kamu jadikan itu sebagai sinyal panggilan Allah. Maka balik lagi tadi, luruskan niat. Introspeksi. Saya tuh lihat orang umroh pengen, tapi punya nggak sih sebetulnya saya niatnya? Sudah nggak saya niatnya? 3 syarat niat itu sudah belum? Maka perbaiki niat. Itu adalah sinyal. Ibu cerita sedikit ya. Jadi ketika umroh 2026 bulan Januari kemarin, jadi awalnya memang ibu tuh mau berangkat. Ya, jadi waktu itu tuh ibu jadi tour leader awalnya. Kemudian waktu pemberangkatan itu kebetulan bentrok dengan anak ibu wisuda. Kan anak ibu pesantren ya yang TK itu. Galau kan ibu tuh antara pergi umroh atau menghadiri wisuda anak yang masih TK di pesantren. Siapa yang nggak galau gitu kan? Maka ya ibu pilih keputusannya nggak jadi berangkat kata ibu. Sementara eh, jamaah yang Januari kemarin itu ada kakak ipar ibu yang pada saat itu kondisinya beliau itu harus cuci darah. Jadi memang cuci darah seminggu 2 kali. Galau juga gitu kan. Karena maksudnya kalau misalkan ada ibu berarti ketika di Tanah Suci Mekah, Madinah itu yang ngurus atau antar cuci darah itu ibu. Tapi ibu putuskan nggak bisa. Akhirnya manasik dan digantilah tour leadernya itu oleh orang lain. Tapi setiap selesai sholat, terus tadi ibu baca tadi ya zikir ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi balighna nazuru. Apalagi ketika melihat video-video umroh gitu. Jadi walaupun justru semakin sering umroh semakin rindu gitu ya. Tiba-tiba ibu nangis, kemudian tiba-tiba ya Rasulullah, kok kayak tadi ya, kayak sakit hati. Pokoknya sebadan-badan tuh kayak bergetar gitu. Ya Allah kok rasanya apa gitu. Mungkin tadinya karena ibu galau ya. Apakah ibu menolak panggilan Allah tidak umroh karena ingin menghadiri wisuda anak atau apa. Tapi pokoknya terus ibu salawat. Besoknya itu kayak ibu teh yakin bahwa ibu tuh bakal berangkat. Tapi kan pada kenyataannya tadi kan sudah diganti ya tour leadernya ya. Tapi
Ibu yakin gitu, ibu yakin pasti berangkat. Pokoknya kalau setelah selesai sholat, terus baca sholawat itu, kayak apa, pokoknya seluruh tubuh tuh kayak bergetar aja, pengen nangis pokoknya. Dan ibu kayak dekat dengan panggilan itu, pasti saya berangkat. Padahal kan pada kenyataannya, waktu itu sudah diganti kantor leadernya. Nah, seminggu berikutnya, seminggu kemudian, 3 hari sebelum 3 hari sebelum pemberangkatan, ibu sebelum selesai, sebelum mau mau banget sholat zuhur, tiba-tiba ada telepon. Nah, teleponnya itu mengabarkan bahwa ya kalau kalau yang lain itu manggilnya ke ibu Bu Sitis lah gitu ya. Bu Sitis, apa ya, bahasa Sundanya mah wayahna, harus berangkat. Kenapa? Ini sudah H-3. Wayahna. Tolong dipertimbangkan. Karena tour leader pengganti pengganti ibu tuh benar-benar nggak bisa. Oh begitu Pak. Nah dari sana lah mulai. Apakah jadi si getaran gitu tuh kayak makin deket makin deket. Dikasih waktu lah di waktu itu ya. Pak kasih waktu dulu ya, kasih waktu sok berapa menit karena si bapaknya itu lagi di perjalanan buat ngurus visa. Jadi ditunggu hari ini keputusannya, bukan hari ini lah, di jam itu lah. Ibu sholat dulu, sholat zuhur dulu, ya terus ibu diskusi lah dengan suami bagaimananya berbagi peran lah, yang akhirnya deal dan alhamdulillah ibu berangkat. H-3 berangkatan. Itu panggilan Allah gimana ya? Merubah rencana tak yang tadinya A, B, C, balik lagi ke ibu. Karena apa? Ya sudah memang panggilannya kan mungkin dari awal ibu. Gitu. Itu sesuatu hal yang wah benar-benar nih. Benar-benar ini benar-benar panggilan Allah dan benar-benar panggilan itu memang dari hati. Pokoknya ya itulah keajaiban-keajaiban dari ibadah haji dan umroh itu seperti itu. Gitu. Kayak ini menjadi sebuah motivasi ya, harusnya sih bisa memotivasi ya. Jadi kita akan menjawab sebuah ketidakmungkinan, ketidakmungkinan menurut kita, dan sebetulnya menurut Allah itu gampang, menurut Allah itu mudah. Maka yuk kita wujudkan niat kita untuk bisa meraih impian kita beribadah ke tanah suci. Oke, next ya. Mental dan spiritual, persiapan mental dan spiritual. Harus siap juga ya mental dan spiritual. Yes, harus bersiap mental. Layak atau tidak ya aku ya? Apakah harus nunggu soleh dulu? Apakah tadi harus nunggu baik dulu? Apakah harus nunggu kalau usaha itu lancar dulu? Apakah harus nunggu keuangan itu stabil dulu? Tidak. Ya, tidak. Allah tidak memanggil yang sudah sempurna, tapi Allah memampukan yang mau berusaha. Gak apa-apa kamu mulai dari sekarang nabung 10.000, 20.000. Tahun kapan berangkatnya gak apa-apa. Itu sebagai sebuah bukti bahwa kamu sudah menunaikan niat. Ya. Jadi umroh itu bukan untuk yang sudah sempurna. Banyak di Tanah Suci Mekah itu orang yang tatoan banyak. Mungkin secara zohir mah kita lihat orang yang tatoan teh ya secara zohir nilainya, ih nah tatoan kan tatoan teh haram. Tapi kok bisa sampai ke tanah suci? Da Allah mah tidak memanggil orang yang soleh, tidak. Allah mah memanggil orang-orang yang merasa terpanggil. Allah tidak memanggil orang yang kaya, buktinya banyak orang yang menurut pandangan kita belum mampu atau miskin, tapi ada, bahkan berkali-kali. Ya. Dan kita jadikan justru umroh ini sebagai apa? Sebagai jalan untuk memperbaiki diri, meriset hati kita, membersihkan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan manusia.
Dari mana awalnya? Dari Baitullah. Ya, kita tingkatkan spirit taubat dan hijrah. Taubat itu bukan nunggu tua, bukan. Dari mana kita hitung-hitungan ada dosanya? Dari balik. Kenapa kita harus menunggu tua untuk bertobat? Sekarang juga kita banyak dosa, banyak kesalahan gitu ya. Maka ingat ya, jadi 3 poin penting ini. Jadi umroh bukan untuk yang sudah sempurna. Allah mencintai hamba yang mau kembali, bukan yang merasa paling suci. Dan Allah akan memperbaiki diri kita. Setiap langkah kita ke tanah suci, setiap proses, misalkan kita nabung 1.000, 2.000, itu adalah penyembuhan dan pembaharuan jiwa-jiwa kita yang baru, yang lebih spirit, yang lebih semangat. Dan tentunya perbanyaklah tobat untuk mendapatkan panggilan dari Allah itu. Next, fisik dan persiapan praktis. Kita sudah mulai membayangkan. Bayangkan saja, seminggu, 2 minggu, atau sebulan yang akan datang, kita mau umroh. Bayangkan saja, rasakan kebahagiaannya. Rasakan kebahagiaan. Ya, bulan depan saya mau umroh coba. Bayangin gak? Terus, kamu harus mempersiapkan fisik. Karena ibadah umroh tadi, ibadah haji itu butuh energi karena ibadah fisik ya. Berarti kamu nih dalam keadaan semangat ya, karena bulan depan kita mau umroh. Jalan kaki, maksudnya olahraga kecil. Jadi semakin semangat untuk apa? Mencintai diri sendiri. Mulai dari olahraga, mengatur pola makan, manajemen istirahat. Wah, ini nanti saya harus harus kuat nih badannya. Saya harus makan makanan yang sehat. Saya harus istirahat yang cukup. Setelah menjaga itu, kamu sudah belajar apa namanya manasik umroh. Wah, mulai searching-searching di internet. Apa sih? Tauhab itu apa sih? Sa'i itu apa sih? Gimana sih? Kan sekarang tuh banyak YouTube, di Instagram, di TikTok banyak tuh ya tentang umroh. Dan ibu salah satunya kenapa suka bikin video karena ya ibu perannya juga sebagai pensiar Baitullah lah. Ya, ibu mengakui pensiar Baitullah. Ibu ingin menjadi orang yang selalu menyiarkan Baitullah dan ingin mengajak orang-orang untuk bisa beribadah umroh. Maka Kapan, Mas? ini harus dipersiapkan tadi. Dan kalaupun misalkan secara mandiri Oh, kita tidak melakukannya, apa tapi dia? kita Alhamdulillah, dari Mas. hal itu nanti ada yang Ada dia namanya beres. manasik. Ya, ada manasik Apa dia? bimbel. Sudah, sudah. Bahkan kita dikasih buku. Mantap. Tolong panitia itu di unmute ya yang bocor suaranya. Itu ya. Ini sebagai ibadah fisik itu. Next. Nah, ini kan tadi kebayang kita mau apa? Mau umroh bulan depan. Wah, secara fisik kita sudah siap nih. Secara ilmu, wah, sudah mulai kebayang nih. Oh, nanti itu sa'i ya, sa'i tawaf 7 keliling, sa'i 7 kali. Oh, nanti harus pakai kain ihram, oh, harus ini, harus ini. Dan kita akan cerdas dalam melaksanakan perjalanan yaitu dengan apa ya, mempersiapkan segala sesuatu hal yang kita butuhkan. Ya, di antaranya kalau cara pemilihan travel anggaplah kita udah tadi melewati travel, sorry. Ya, tapi kita harus hati-hati memilih travel gitu ya. Dan ini apa namanya? eh Sekarang kita kan banyak ya kemarin kejadian yang banyak umroh yang gagal gitu ya. Itu sebetulnya banyak faktor sih. Kalau kalau misalkan kalian belajar di dunia travel, sebetulnya banyak hal-hal yang mempengaruhi permasalahan di dunia travel sebetulnya. Tapi ya usahakan minimal kalau misalkan mau berangkat umroh itu dengan travel travel yang dimiliki oleh orang yang kenal dengan kita gitu. Karena kalau udah kenal kan kalau ada apa-apa kan mudah ya. Beda lagi dengan orang baru gitu.
sudah milih travel, terus dua packing minimalis. Wah, saya bawa baju apa ya? Baju baju gamis hitam gitu kan kalau perempuannya. Baju putihnya, terus sepatu, bla 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 dan sebagainya. Dan Ibu dari tahun 2022 list perlengkapan umrah itu masih ada tersimpan dari 2022 dan biasanya Ibu bagikan ke jamaah yang mau berangkat umroh. Terus tadi masih sederhana ini menjadi pemantapan kita bahwa sebetulnya berapapun harinya ketika kita melaksanakan umroh, umroh kalau dihitung ya kurang lebih 4 jam lah. Di luar itu adalah ibadah biasa, misalkan city tour, kemudian misalkan tadarus atau enggak perbanyak sholat gitu. Tapi kalau pelaksanaan umrohnya, mulai dari kita ambil mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kurang lebih itu pelaksananya 3 jam sampai 4 jam. Cuman kalau misalkan di sananya ada 12 hari, 14 hari itu umrohnya bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu. Nah, kemudian penggunaan teknologi. Sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang harus diketahui oleh jamaah ya kalau misalkan mau ibadah umroh itu. Ada yang namanya aplikasi manasik ya, kita belajar tadi untuk pemantapan manasik. Al-Quran digital jelas, mungkin itu mah balik lagi lah kalau ibu mah baca Quran ya di Quran aja. Kalaupun misalkan Qurannya kecil kan sekarang banyak ya Quran kecil. Terus peta Mekah dan Madinah kenapa? Karena banyak juga kadang jamaah yang kebingungan gitu ya, yang nyasar. Pengingat ibadah, translator bahasa Arab, penting nggak? Sebetulnya sih penting nggak penting. Kenapa? Karena justru orang Arab itu mereka pintar-pintar, mereka tahu bisa Recording bahasa in progress. Indonesia. Mereka bisa bahasa Sunda loh. Jadi mereka mau belajar. Kenapa? Karena kebanyakan jamaah umroh, jamaah haji itu dari Indonesia, sehingga mereka belajar untuk pendekatan ke kita sebagai pembeli ya, terutama penjual-penjual, mereka pakai bahasa Indonesia gitu. Kadang ketika misalkan ibu mau beli ya pakai bahasa Arab kam misalkan kam berapa kam malah malah diledekin gitu. Kenapa? Karena mereka sudah pasti berbicara bahasa Arab dan tapi kalau di Arab itu lebih di apa namanya lebih dihormati itu adalah ketika menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan beli-beli justru yang pakai bahasa Inggris itu harganya biasanya sok dimahalkan. Jadi plus minus lah gitu ya. Semaksimalkan ibadah di Tanah Suci. Bayangkan besoknya kita sudah berangkat ke Tanah Suci dan kamu sudah mempersiapkan ini apa agenda harian di Mekah mau ngapain. Kita lihatkan di apa namanya di konten-konten ada yang mau di Mekahnya berbagi gitu. Jadi dari rumah itu packing makanan untuk dibagi-bagi di sana. Kenapa mau nih berat-berat? Bukan berat-berat sih, karena kan makanan kita di Indonesia di Mekah mah aneh. Dan kita biasanya bagi-baginya itu ke anak kecil gitu. Kalau untuk bagi-bagi makanan yang kayak ciki gitu, kita pack kecil-kecil, packing kecil-kecil kita bagi. Jadi punya target saya mau bagi makanan ah. Jadi dari setengah koper itu bawa beberapa bungkus makanan untuk nanti dibagi-bagi di Tanah Suci boleh. Tapi kalau misalkan dari travel itu ada itinerarinya, jadi setiap harinya ada jadwal kegiatannya apa. Misalkan hari ini City Tour Madinah kemana, hari ini misalkan ziarah di sekitar Masjid Nabawi, atau hari besoknya jadwal ke Raudhah, itu sudah ada itinerarinya. Tapi di samping kegiatan yang diadakan oleh apa namanya oleh travel, kamu juga harus punya punya apa ya, punya target misalkan mau khotam di tanah suci atau mau baca 1.000 sholawat di Mekah atau apa itu harus punya target ya. Agenda harian di Mekah, di Madinah dan manajemen waktu. Jadi kadang kita butuh waktu yang kayak sendiri ya, butuh waktu yang kayak pengen ke masjid itu pengen sendiri atau ibu kadang sudah Isya itu kita nggak ke hotel tapi ya udah di pelataran masjid aja malam-malam sambil
menikmati ya suasana Masjid Nabawi sambil makan-makan. Dan fokus jangan terdistraksi, jadi ulah kaganggu dengan apa? Ya kadang dengan handphone ini sering mengganggu kita. Tapi bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh karena nah, bagaimana ibadah PS media sosial? Sekarang itu kan zamannya teknologi ya dan alat. Nah, tapi jangan biarkan teknologi atau media sosial kita itu menjadi penghalang untuk kedekatan kita dengan Allah. Di depan Ka'bah, tapi kita fokus ke handphone. Di Masjid Nabawi, tapi kita fokus ke handphone. Memang nggak boleh, boleh, tapi harus ada batasannya. Maka yang pertama, kalau dokumentasi secukupnya, ambil momen-momen tertentu. Jangan mengganggu orang lain juga. Ya, jadi di tanah suci Mekah Madinah utamakan adab. Yang kedua, prioritaskan kehusuan. Kita belum tentu terpanggil lagi. 2 kali, 3 kali, keempat kalinya belum tentu. Maka prioritaskan kehusuan itu. Ibu ingat ketika pertama umroh tahun 2022, gak mau pegang HP itu. Kalau sekarang-sekarang kenapa tuh Ibu Ning banyak video? Tujuannya ya betul ingin memotivasi supaya orang lain kabita yes. Karena apa ya? Nilai ibadah itu harus harus kita sebarkan supaya orang lain pada mau. Ya di sini juga kan posisinya ya Ibu kalau sebagai tour leader juga harus itu mempromosikan bahwa mempromosikan dengan tujuan orang-orang mau umroh ya gitu. Terus media sosial sebagai dakwah bukan pamer. Pamer nggak pamer ya. Itu mah balik lagi ke hati. Ya, balik lagi ke hati. Tapi apapun yang kita post, selama kita niatnya ibadah tadi ya, supaya orang lain terketuk hatinya, supaya orang lain lebih yakin dengan niatnya, itu insya Allah akan jadi ibadah. Gitu ya. Maka jangan terlalu fokus nanti ibadah tuh ke handphone ya. Kemudian apa ya? Jangan terlalu juga kita misalkan dengan teman ya atau dengan saudara fokus apa ya ngobrol gitu ya atau enggak mungkin bercanda atau belanja gitu. Enggak, tapi yang harus dicari itu adalah kehusuan kita di dalam beribadah. Next, pasca umroh. Eh, ibadah umroh itu orang yang akan melaksanakan ibadah umroh akan Allah uji dan ujinya itu beda-beda. Tadi kita lihat ya, yang cerita itu tadi 2 orang yang satu orang yang dia lihat itu tidak cerita tapi ada ada permasalahan sebelum itu. Semuanya ada ujian. Dan ujian yang akan diberikan kepada orang yang akan melaksanakan umrah itu ada 3. Yang pertama, qoblal hajj, sebelum berangkat. Indal hajj, selama umrohnya. Ba'dal hajj, setelah umrohnya. Apapun itu pasti ada permasalahan dan kita nyebutnya bukan permasalahan, itu adalah ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk meyakinkan diri kita. Untuk meyakinkan bahwa segala sesuatunya, segala sesuatu ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah bentuk kasih sayang untuk menguji kesabaran kita. Nah, maka pastinya orang sudah umroh belum tentu soleh, iya. Dan jangan 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 jadi penghalang juga ya. Ah, nggak takut umroh teh bisi ke pulangna bisi dosa deh bisi ya itu manusiawi ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan pasca umroh ya, setelah umroh ya. Misalkan ya ritual hariannya, misalkan jadi sholatnya tepat waktu, terus zikirannya dibaca, doa hariannya, baca Al-Qur'annya lebih giat, sering-sering bertafakur, muhasabah diri, sholat sunatnya dibanyakin, terus ikut komunitas positif ya. Sekarang tuh banyak grup WA gitu ya, atau enggak
Telegram gitu. Banyak yang saling memotivasi dalam kebaikan. Kemudian sedekah rutin. Ibu di rumah ada celengan, tapi khusus sedekah. 500, 200, 1000 ibu masukkan. Tapi ibu niatkan ini adalah sedekah. Walaupun celengannya di rumah, tapi ditulisan sedekah. Sedekah subuh bagusnya. Kalaupun tidak ingat selalu subuh, nggak apa-apa, sedekah. Kita niatkan. Ya. Kemudian integrasikan ibadah dalam aktivitas dunia. Maksudnya apa? Kalaupun kita bekerja untuk cari uang, tapi kita niatkan untuk beribadah. Kalaupun kita kuliah untuk menghasilkan ijazah, yang mana ijazah itu hanya berlaku di dunia, tapi niatkan kita kuliahnya untuk ibadah. Ya. Jadi apapun selama kita meniatkan lillahi ta'ala untuk ibadah, insya Allah kita akan memperoleh pahala. Tuh. Nah, ini adalah key insight-nya, inti utamanya untuk semua peserta umroh ini nih. Umroh itu bukan sekedar perjalanan, tapi awal dari perjalanan menuju Allah yang lebih dekat. Perjalanan untuk masa depan kita. Perjalanan untuk amal kita. Perjalanan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Jadi kalau ibu dari keliling Ka'bah, ibu mau keliling dunia. Dan ya, I, apa ya, I get it. Saya bisa mendapatkannya. Dari keliling Ka'bah untuk keliling dunia, yes. Ya, alhamdulillah setelah dari 2022 itu, setelah itu baru 7-8 negara lah. Dan ibu makanya cita-citanya keliling dunia, iya, bukan main-main ya. Kalau dulu mungkin waktu kecil kayak keliling dunia, jadi kayak bercanda gitu. Tapi itu nggak bercanda. Dan dan itu dianjurkan kok oleh Allah kalau kita mau, kalau kita mampu, dan kalau kita mau berusaha. Dan itulah titik awal dari kita membangun karir, ya, mulai dari tanah suci. Maka kalau misalkan kita ingin, ya Allah, nanti yang belum nikah nih ya, nanti arah saya ke depannya itu gimana ya, nasibnya saya gimana, saya punya cita-cita A, B, C, D. Kalau menurut ibu, kejar ke pemiliknya. Kita ngadu ke pusatnya, kita berdoa di pusat. Dan ini menjadi titik awal karir kita, menjadi titik awal mungkin kebahagiaan kita, menjadi titik awal meraih mimpi-mimpi kita. Iya, dan itu nyata. Ya, maka umroh ini langkah sederhana, sederhana, tapi membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup. Tapi apa? Niat benar, dan kita harus menjaga niat kita dengan konsisten. Agak belok niatnya, lurusin lagi. Agak apa namanya, down niatnya, bangkitin lagi. Gimana caranya kita menjaga konsisten di dalam niat? Ya, maka nih, pertama, umroh adalah keputusan, bukan kondisi. Umroh itu bukan kondisi kamu belum punya uang. Pokoknya kalau umroh niat, bukan harus kamu berangkat sekarang, berangkat tahun depan, bukan. Tapi itu berawal dari sebuah niat yang harus kita perbaiki. Sebuah niat yang harus kita luruskan. Ya. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu siap 100%. Mulailah dengan keputusan untuk apa? Berubah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Keputusan hari ini akan mengubah masa depan kita. Yang kedua, finansial itu bisa diatur. Niat harus diprioritaskan. Kalau kita memprioritaskan Allah, Allah akan kasih jalan-jalan kemudahan buat kita. Kan kita
Bisa saja kita punya gaji berapa nabung, bisa saja beli kendaraan apa yang mahal. Tapi ada orang yang merelakan mimpi untuk memberi kendaraan mahal itu, dia jadikan untuk ongkos umroh ya. Bisa jadi impiannya itu adalah ingin memberi sekarang tuh handphone terbaru. Tapi dia gagalkan. Untuk apa? Untuk ibadah umroh. Berarti dia memprioritaskan Allah di dalam hidupnya. Bukan keinginan semata untuk dia, tapi saya memprioritaskan Allah. Ya, jadi rencanakan keuangan dengan bijak. Sisihkan sedikit demi sedikit. Gak minta banyak, sisihkan sedikit demi sedikit. Dan jangan tunda karena alasan finansial. Jangan bilang gak cukup, gak apa. Jangan ada alasan, jangan ada tapi-tapi. Mulailah dari hal yang paling kecil, paling receh lah. Saking gak mampu-mampunya 500 perak sehari, lakukan karena itu adalah bukti dari niat kita. Yang ketiga, ingat usia muda adalah momentum terbaik kita. Kamu mau nunggu kapan? Nanti aja udah nikah, nanti dibiayain suami. Apa menjamin kita usianya sampai pada titik nikah atau menjamin suaminya misalkan punya banyak uang contohnya ya. Gak perlu nanti-nanti tapi lakukan sekarang mumpung masih muda apalagi nih usianya yang masih belasan tahun. Kenapa tidak mengejar impian umroh itu dari sekarang? Dari sesuatu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang keempat, umroh awal perubahan bukan akhir. Awal, titik awal. Maka carilah titik awal yang baik itu dengan apa? Dengan memprioritaskan Allah, dengan ibadah. Dan yang kelima, spiritualitas ini harus berkelanjutan. Karena tadi umroh bukanlah akhir tapi awal, maka jadikan umroh itu sebagai titik tolak kita untuk apa? Lebih giat lagi beribadah, untuk lebih termotivasi kita dalam ibadah, untuk ya menambah semangat gitu. Seperti itu. Nah, maka yuk kita wujudkan banyak cara yang bisa kita lakukan. Dan mungkin di sini Ibu sedikit memberikan informasi saja. Jadi Ibu di travel ya, dan ini kalau misalkan kebanyakan mahasiswa STI Yamisa, travel ini masih milik travel Yamisa ya di Al Haris Tour. Ini banyak program ya. Jadi kalau di KBIH-nya itu ada namanya KBIH Yamisa. Kalau travelnya itu ada Travel Al Haris dan sekarang ada cabangnya yang namanya Abshir. Nah, ini sebagai informasi saja, ada program nih di Al Haris itu ada yang namanya tabungan, ya. Jadi tabungan koperasi. Karena kadang gitu kalau ke bank gitu kan banyak persyaratan gitu kan, apa ya sulit gitu ya. Apalagi kalau tadi nabungnya sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi kalau di sini kamu misalkan mau mulai nabung di koperasi travel ini, boleh. Jadi syaratnya mudah, ada isi formulir, terus melampirkan fotokopi KTP saja, terus ada setoran awal 150.000. Untuk kedepannya ada yang namanya simpanan pokok dan wajib, jadi di 150.000. Jadi per bulan itu ya. Kalaupun misalkan tidak ada di waktu bulan itu nggak apa-apa. Jadi kamu bisanya berapa di bulan itu boleh di sini bisa nanti. Atau ada juga nih program simpanan suka-suka. Pokoknya mah kamu nabung mau berapapun, tapi setoran awalnya di 100.000. Setoran awal. Sama halnya kita dengan pembukaan rekening di bank lah ya. Kan 100.000. Nah itu juga sama 100.000.
Kesananya mah bebas. Kamu punya uang 50.000 mau ditabungkan, mau 100.000 boleh ditabungkan. Ini mah judulnya juga suka-suka, artinya semampunya tanpa batasan. Nah, tapi ada juga nih kalau mau lebih target mah ada yang namanya saparoh, jadi simpanan umroh terencana. Kalau ini ada jangkanya. Misalkan saya punya target 5 tahun lah, berarti 60 bulan. Oh, saya nabung per bulannya 534.000. Kalau per hari, saya harus menyisihkan uang 18.000 per hari. Oh, kalau 10 tahun 267 per hari 8.900. Oh, 180 bulan atau 15 tahun, contohnya ya 6.000 per hari. Estimasi ini, dan sebetulnya tidak ada yang pernah sampai 15 tahun, tidak ada. Awalnya dia awalnya si jamaah itu ambil yang 10 tahun jangkanya, tapi tidak sampai 10 tahun. Baru 1 tahun nabung tadi ya, dengan min haitsu la yahtasib tadi, Allah mudahkan langsung berangkat. Karena apa? Dia konsisten dan sungguh-sungguh. Nah, kita tidak mau apa namanya? eh, tidak mau mendapatkan keajaiban itu. Nah, maka lakukan dengan hal yang sederhana. Nah, ini maksudnya Ibu menginformasikan. Kalau misalkan ada yang mau dari sekarang atau kita buat nih, kita yang kapan ya biar bisa umroh bareng gitu kan. Kalau bareng-bareng mah bisa saling memotivasi ya. Yuk umroh bareng gitu. Boleh nanti misalkan hubungi ibu saja, Bu, mau tanya lebih lanjut buat nabung umroh yang suka-suka atau nabung yang apa namanya skema simpanan. Boleh apapun kamu mau tanya tentang umroh apapun, insya Allah selama ibu bisa menjawab, ibu jawab ya. Dan untuk waktu terdekat, insya Allah di bulan Juli ini, jadi kalau misalkan insya Allah ya, Recording stopped. kalau mau bareng nih, mau bareng umroh, bareng ibu, ayo nanti di insya Allah bulan Juli, bulan Juli terdekat, ya setelah musim haji lah. Boleh, misalkan yang sudah ada biayanya, tapi masih bingung mau kemana. Kalau mau silakan, jadi tinggal hubungi ibu saja. Ya, nah jadi terima kasih. Dan sampai jumpa di Baitullah. Semoga ilmu yang didapatkan ini menjadi cahaya dalam langkah kita untuk apa? Untuk membawa kita semua kembali ke Baitullah. Ya, perjalanan ini belum selesai. Jaga niat, amalkan ilmu dalam kehidupan, siapkan diri untuk ke Baitullah tadi dengan menabung dan apa? Doakan sesama sampai bertemu di tanah suci. Ya, jadi terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Terima kasih ini. Tetap semangat nih, sudah 1 jam, sejam setengah kita berapa ya namanya, menyimak pemaparan dari Ibu. Itu saja mungkin Ibu kembalikan ke moderator, mungkin ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada acara malam ini telah selesai disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Saudah Susanti SPDI NPD atas pemaparan yang sangat amat luar biasa dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon maaf Ibu sebelumnya, apakah pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab saja? Langsung aja. Boleh di chat, boleh langsung. Ya. Untuk pertanyaan, saya batasi untuk 3 pertanyaan. Nah, untuk yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan open mic, serta on kamera. Boleh silahkan.
Silahkan ada mau bertanya-tanya seputar umroh aja ya. Misalkan di luar materi tapi masih tentang umroh boleh. Dan informasi ya, insya Allah khusus untuk Lentera Mia nanti Ibu kasih e-booknya gratis ya. Dan untuk yang mungkin bukan anggota Lentera Mia, eh, bukunya investasinya ada di 15.000. Jadi nanti boleh menghubungi panitia atau langsung ke nomor Ibu untuk pemesanan e-book boleh. Karena di e-book itu lebih lengkap lah gitu ya mengenai tadi tips and triknya. Itu informasi saya. Oke, silakan ada Baik, pertanyaan. Tidak ada mungkin? eh, Tidak ada. Sudah cukup jelas mungkin ya. baik, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu selaku pemapar materi dan kepada seluruh peserta yang ikut serta dalam acara webinar kali ini. Dapat saya sampaikan bahwasanya kita seorang muslim mendapatkan 3 panggilan. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan umroh atau haji, yang ketiga panggilan maut. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan panggilan yang kedua, maka jangan pernah mengabaikan panggilan yang pertama, yaitu panggilan sholat. Dari saya, jangan terjebak di fase alasan dan impian, jembatan di antara keduanya adalah tindakan. Dan tanpa tindakan, impian selamanya hanya menjadi alasan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Repalina selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Revalina Febrianti yang telah memandu sesi diskusi atau dengan baik ya. Semua bahasa yang disampaikan tadi tentunya memberikan wawasan, pengetahuan, dan manfaat yang besar bagi kita semua yang hadir di sini. Alhamdulillah ya, sesi penyampaian materi ini sudah selesai. Gimana nih? Apakah teman-teman termotivasi? Pastinya ya, teman-teman yang ada di sini pasti termotivasi dengan materi yang disampaikan tadi. Baik, hadirin yang berbahagia, seiring berlalunya waktu, rangkaian acara yang telah kita lalui bersama dari awal hingga saat ini pun hampir sampai pada penghujung. Mulai dari pembukaan sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar dan penuh makna. Tentunya keberhasilan acara ini tidak lepas dari dukungan, partisipasi, dan perhatian dari seluruh teman-teman yang ada di sini ya. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan kerjasama teman-teman semua. Hadirin, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama memohon keberkahan atas ilmu yang telah kita dapatkan. Doa akan dipimpin oleh Saudari Zihan Nuriyah Zahra. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri acara webinar pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita peroleh
bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima alam tanah wa alimna mayan fauna wajibna yaman warjukni pahman. Robana taqoba mina innaka anta tawwabur rahim. Robana latujik kulubana badai hadai tanah wa wahablana min ladunka rahmatan innaka anta wahab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Zihan yang telah memimpin doa. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan. Sebelum acara ini kita tutup, untuk hadirin semuanya dimohon untuk menyalakan kamera on cam karena secara berlangsungnya webinar ini diadakan dokumentasi ya. Baik, lanjut. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila selama proses acara berlangsung terdapat tutur kata, sikap, atau hal-hal yang kurang berkenan kepada teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa dan kami berharap semoga semua peserta yang Recording in hadir progress. mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bertemu kembali di lain kesempatan yang baik. Akhir kata, saya Heti Widayani selaku MC, mohon pamit undur Recording diri. stopped. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Selamat beristirahat. Bu duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.